lambune padang Pinggir sawah. Nek ono masalah aja peno langsung susah. Nek ono Wayo, perkara ayo. aja malah nambahi dosa. Susone mae. Digoleki akar Hancur masalahe. Goyang Dikene apa perkarae. Mae. Yo nang kene. Yo nang kene. Yo nang kene. Yo nang kene. CTV panggonane. Oke, acarane gak cuma cangkruan. Acarane Oh, gak cuma cangkruan acarane. gak cuma cangkruan. Opore. Mari. Aku mari ngombe kopi susu. Kopi susu. Aku ora ngombe iki. Gak cuma cangkruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Jawa Timur, ketemu maneh bare aku Cak Tomo. Topik monyong nang acara gak cuma cangkruan kare cerdas berkualitas. Cak, Apa sajane sih, Dah? sampean iki ngejak aku nang belahan dunia sebelah ndi sih. Mataharinya kenapa berdobel-dobel ini? Ini lampu semesta. Oh, lampu semesta. Tapi enak ya apa dah? Apa? Nek sumpama awak dhewe karek ngombe kopi susu sebelah. Aku cerita-ceritanya gak kepingin ngombe sih. Apa ya, Langsung Ibu? selulup. Oke. Asik. Iya ngomong awak dhewe ono neng Desa Sidokare, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Dan acara ini dipersembahkan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Nah, ini ngomong-ngomong dah. Tema kali ini luar biasa. Temanya apa, Cak? Kalau biasanya kita di studio, kita langsung di lokasi. Nah, ini dia. Aku paling seneng lek langsung nang lokasi ini. Karena temanya itu jaringan irigasi optimal mendukung swasembada pangan. Iki temane. Langsung nonton ono sing Mohon maaf, saya Ya. melihat dari Oke. kejauhan tanpa bapak-bapak ini sibuk dengan air. Oke, Sampean oke. takono nomor rono Oh ta. iya. Aku kate rono Berarti kan aku, gak enak. Ya sik aku tak Coba. putus sik ya. Ya. Coba jalan-jalan tanya, ini pada ngapain? Hei, Cak, jane Apa? sampean niku lapo merono. ngadem. Oh ya, wes seneng. Enggak, aku iki lho penasaran mbek bapak-bapak iki Nah. sajane kerja bakti apa dulinan apa piye? Iki Dan, Heeh. kita di sini ketemu Pak Kadis. Oh ya ampun. Lagi ngasih pengarahan untuk bersih-bersih saluran air. Sapa dulu dong, Pak Kadisnya. Ngapain Pak ini Pak? Ini sebenarnya ini tugas kita. Oh, Pak. Ada semacam petugas operasi dan pemeliharaan, di mana juga bisa bersih-bersih untuk saluran di daerah irigasi kita. Irigasi juga yang kewenangannya pusat, untuk biar air ini lancar. Oh, manfaatnya jadi seperti itu ya, Manfaatnya Pak? seperti itu ya, karena gini, kita itu sudah mengedukasi masyarakat sebenarnya jangan buang sampah di saluran, baik itu di sungai maupun di saluran irigasi. Namun dilihat dari seperti ini kan, lah ini juga ada Nah, itu sampah-sampah kan plastik. banyak sampah-sampah plastik, ya. plastik, ya. Harusnya yang dibuang sini Cak Monyong aja ya. Ini memang tugas kita dan ada anggarannya tiap tahun. Bukan hanya sampah, tapi juga tumbuhan-tumbuhan liar yang ada di saluran irigasi. Seperti Iya. itu. Oke. Dilanjut aja ngobrolnya ke sini. Ya, monggo. Monggo silakan. Ngaturi Pak Kadis, ngaturi Pak. Nggih Pak, nggih Pak. Nggih. Monggo ngaturi Pak Kadis. Konco-konco Jawa Timur luar biasa. Kita sudah menyaksikan Pak Kadis dan seluruh anggota hari ini. Ayo jogo kali bareng-bareng, irigasi lancar, petani seneng, pangan amber. Bah. Nah, konco-konco Jawa Timur tak kenal narasumber hari ini. Ada siapa aja, Cak? Ya sebentar kecepet. Oh, kecepet. Iki ketoke ganggu wong-wong sing ngarepe resik-resik pisan iki bare berseri sungai. Oke, konco-konco Jawa Timur, narasumber yang pertama beliau Bapak Insinyur Bayu Trihak Soro MM, Kepala Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, PU Sumber Daya Air. Assalamualaikum Pak.
ngaturi mike Pak niki sanes studio. Biasa ya Pak. Waalaikumsalam. Bah. Oke. Terima kasih, ini sudah saya barusan lihat bersih-bersih sungai, bersih-bersih saluran air bersama warga sekitar. Mestinya warga sekitar juga ikut. Ikut ya Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nggih, matur nuwun Pak. Lalu saya memperkenalkan ada Bapak Sono, Ketua Gabungan HIPA Rejoso, Himpunan Petani Pemakai Air. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmah. Renyah suaranya Renyah. biasa kan gitu. Tak kira ngowos Hah? iku mah. Enggak ya. Atur sepanuhun Pak. Nggih. Lalu Bapak Imam Masyuri, Kepala Desa Sidokare. Monggo Pak Mike Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nek wis biasa ngene biasalah. Nyekel mic terus ya. Karaoke. Salah. Sebelahnya yang ganteng ini ditemani bini sepuh Bapak Insinyur Rudi Novianto Ridwan CS, ahli Madya Sumber Daya Air, Ketua Bidang Pengembangan Organisasi HATI Cabang Jawa Timur, Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Oke, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Iya. Saya langsung kepada Pak Bayu dulu ini Pak. Ngaturi mic-nya dipegang nanti kalau sumama Mbah Sono badhe nyanyi karo Indah mangke mawon. Pak Pak Bayu. Ini teman-teman ini rutinkah mereka ini membersihkan saluran air di Desa Sidokare di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso ini kegiatannya memang rutin tiap bulan atau terus pundi Pak? Monggo Pak. Rutin, Pak. Nggih. Ya, tiap tahun itu rutin. Karena apa? Biasanya tumbuhan itu juga cepat tumbuh. Setiap tahun itu tumbuh. Terus kemudian jika bersih terkait sampah-sampah yang di saluran irigasi, juga yang tersumbat itu biasanya ada tumbuhan-tumbuhan liar. Anggaran kita ada untuk itu tiap tahun. Untuk karena manfaatnya itu baik di musim kemarau maupun di musim penghujan. Kalau di musim kemarau kita bersih-bersih tumbuhan, ada untuk yang normalisasi, sedimen itu biasanya juga ada, kita juga keruk, kita bersihkan biar lancar dan bisa bermanfaat untuk fungsi sawah-sawah di saluran Sekitar irigasi. ini, ya. Oke, konco-konco Jawa Timur, iki krungu nek sumpama suarane banyu lancar kaya ngene. Oh, ngono. Nyedot. Oh, ngono. Oke, sadurunge aku langsung lagi kepada Pak Bayu. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan, tambah adem, tambah panas. Adem panas tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Nyanyi. Wong takos setya rumaksa nolong sasat apyore acarane cuma cangkruan Acarane cuma cangkruan opore Pokoknya dijak Pak Bayu ya, ngombe kopi traktirane akeh. Tergantung gelas apa timbo. Oh ya Allah. Kopi kok ngono? susu. Heeh. Gak cuma cangkruan Oh, konco-konco Jawa Timur tambah asik tambah gayeng. Nah, awak dewi tetep ada di desa mana ndak? Desa Sidokare. Kecamatan? Kecamatan Rejoso. Kabupaten? Nganjuk dong. Oke. Ngobrol lagi yuk. Oke. Tutuk kene baik. Oke, Pak Rudi. Saya langsung kepada Pak. Saya tadi melihat Pak Kadis memberikan arahan tentang bagaimana melakukan bersih-bersih. Yang dibersihkan bukan hanya sampah plastik tapi juga ada tumbuhan-tumbuhan liar. Nah, apa Pak ini mengapa pemeliharaan saluran irigasi ini menjadi sangat penting bagi seluruh masyarakat dan mungkin terutama untuk petani nanti kepada Pak Sono, monggo Pak. Terima kasih. Sebelum saya jawab, Oke. kita lihat dulu lingkungan yang ada di sini. Oke, Pak. Ini contoh yang terpelihara. Oh. Senang nggak lihat ini? Oh, senang Pak. Saya pengen renang langsung Nah. Pak. Wow. Iya, Kok senang. Mas Sono sing nguber malah. Nah Terus, makanya kalau itu kan
harus terpelihara. Harus Nggih, terpelihara. Nah, untuk menjawab mengapa penting, kita coba kembali ke prinsip irigasi. Nggih. Prinsip irigasi adalah memberikan air Ya. untuk irigasi secara tepat waktu dan tepat jumlah. Tepat waktu dan tepat jumlah. Dan Nggih. satu lagi yang mungkin sering terlupakan, membuang sisa air irigasi yang berlebihan. Oh, membuang juga. Iya, Enggak harus. ditandon aja gitu, Pak. Kalau nggak ada tandonnya kan harus dibuang supaya tidak oke. mengenang di sawah. Menggenang Nah, sawah. Oke, Pak. Itu makanya mengapa harus terpelihara jaringan irigasinya. Karena kalau tidak terpelihara, jumlah air yang tadi tepat waktu dan tepat jumlah tidak akan terpenuhi. Oke. Itu aja saya kira jawabannya yang Ternyata Berarti lek misale wayahe bengi turu ya turu. Kan kudu tepat waktu. Iya. Enggak yang menarik dari Pak Rudi Iya. ini tadi bahwa tepat waktu dan tepat jumlah. Berarti kalau berlebihan jumlah air juga Itu tidak tidak bagus. baik. Begitu Pasti. ya, Pak ya? Betul. Kemarau dan hujan pun sama. Kalau sama, semua oke. sama harus tepat waktu dan tepat jumlah. Terus ngerti loh. Enggak, aku mau tak pikir baru saya ngeh itu ternyata kalau ada jumlah air yang berlebih juga harus Tidak dibuang. baik, iya. Tidak baik Tidak ya. baik. Oke, saya ke Pak Kadis nih Pak Bayu. Bahwa tadi ternyata manfaat untuk mengatur ini ada standar ukur agar tidak lebih dan tidak kurang, agar tepat waktu dan tepat sasaran. Nah ini ngaturnya gimana Pak? Mosok kita hanya munggah mudun gimana? Monggo Pak, ilmunya Iya. panjenengan ini, monggo jurusnya. Makanya, gini, Cak Taufik, semua ada pintu air. Pintu air juga ada penjaganya. Oh iya. Dan penjaganya itu kita ada honornya. Oh, iya. Bahkan 24 jam pada waktu musim penghujan. Oke. Karena apa? Ya tadi disampaikan oleh Pak narasumber Pak Rudi ini tepat waktu dan tepat jumlah. Padi, nggih Pak petani. Pak Sono, Pak Pak Sono, itu. nggih. Itu kalau sampai kerendam ya akan mati ya Pak ya. Iya, Makanya kalau pada waktu musim hujan, kalau kelebihan ya ada pintu-pintu air yang penjaganya yang bisa membuka untuk membuang. Oke. Kalau kurang ditutup biar terjaga airnya, tapi kalau kelebihan akan dibuka. Makanya kita ada penjaga pintu air, ada honornya pegawai kita. Oke. Gitu ya. Berarti untuk mengatur tepat jumlah dan tepat waktu. Ada pintu-pintu air tiap Ah. ada kan ada saluran primer, sekunder dan tersier. Semuanya itu ada pengaturannya, ada pintu-pintu air pengaturan untuk mengairi sawah tersebut sehingga bisa tepat waktu dan tepat jumlah. Di musim kemarau juga gitu. Kita carikan air nanti biar jumlahnya cukup. Oke. Diatur sedemikian rupa cukup untuk umpamanya ada 100 hektar ini Ya, atau 500 hektar. Air itu juga harus diatur biar cukup, tidak ada yang kekurangan seperti itu. Oh, Oke. berarti penjaga air itu sudah mewakili Tuhan ngatur rezeki ini wit-witan ya Pak ya, sudah luar biasa. Saya sebelum kepada Pak Sono, saya ke Pak Kades. Pak Kades, terus pun di ngature niki. Kalau di desa saya itu namanya Joko Tirto. Joko Tirto. Pak Kades, coba sampean jelaskan ini ngature kan 24 jam. Kono ono pintu, kene ono pintu, tuh ono resi-resi. Nah ngature dos pundi di desa Sidokari ini Pak. Monggo. Terima kasih. Yang jelas untuk pengaturan, ini apa yang disampaikan Pak Kadis, ini memang benar. Jadi setiap saat ada penjaganya. Namun kami dari desa ini juga memberi bantuan. Dalam arti Pak Joko Tirto juga sekaligus itu selaku Ketua HIPA. Dan ini juga kerjasama. Jadi HIPA di sini di samping kuncinya itu yang pegang dari Pak Mantri, itu juga dari HIPA. HIPA itu ada dua, HIPA gabungan yang diketuai Pak Paidi, Pak Lasidi, kemudian juga ada istilahnya HIPA tunggal. Nah di sini HIPA tunggal ini juga dibekali kunci satu. Jaga-jaga kalau waktu malam itu ada hujan deras, banjir, mungkin sudah bisa ngatasi. Ya. Memang kalau banjir ini air ke sana luar biasa.
sehingga harus dibagi supaya tidak akan terjadi banjir. Jadi dari pintu ke pintu itu harus ada perimbangan, sehingga tidak ada yang dirugikan. Kok Yang lagu jelas yo, dari pintu ke pintu air tapi terus Pak. Terus Pak. Yang jelas kami dari desa sudah membentuk tim HIPA. Nah. Ini tugasnya untuk melayani petani. Oke. Kalau Pak Ketua HIPA gabungan, ini tugasnya melayani HIPA tunggal. Oke. Ini HIPA gabungan. Oke, Tapi oke. kalau kami HIPA induk melayani petani. Luar biasa. Saya kepada Mbah Sono, Ketua Gabungan HIPA Himpunan Petani Pemakai Air. Ya, Mbah, ini bisa sampai jelaskan kesadaran. Mungkin niki pun rutin dilaksanakan tiap kapan? Apakah kalau darurat lalu tidak mengikuti jadwal langsung kerja bakti semua atau gimana Pak? Ini jadwalnya kok sampai dari sana saya memandang sampai sana memandang bersih semua ya, monggo Pak. Terima kasih. Begini Pak, sebetulnya pengaturan air itu sudah dibagi-bagi Oke. tempat-tempatnya itu, tanggung jawabnya. Jadi kalau di daerah primer ini adalah tanggung jawabnya dari dinas. Oke. Nah, kemudian gabungan HIPA itu tugasnya di sekunder. Kemudian HIPA tunggal itu di tersier, begitu Pak. Nggih, nggih. Kemudian sementara ini air-air yang ada di saluran itu baik di primer, sekunder maupun di tersier itu sudah berjalan, memang sudah tradisi Pak, mulai dulu. Jadi setiap kali giliran yang jaga. itu gilir gelondong itu loh Pak. Gilir Gilir gelondong. Pak. Gondong itu ya apa itu? 10 hari Ya. baru menerima lagi Oh. gitu. Jadi kan Petugasnya gantian, kena gilir gelondong mau. enggak Oh, panggah. pang Ya, apa? panggah. Pang kau Petugasnya kan. panggah. Pang. Begini loh maksudnya. Ya. Terus Pak, Panggah terus, Pak. itu begini. Gimana, Pak? Iya, iya, maksudnya. nggih. Jadi 10 hari itu kalau di areanya gabungan itu ya itu saja, tapi Oke. setiap 10 hari. Oke. Gitu. Jadi tidak terus 10 hari terus itu enggak. Oke. Karena begini, tempat gilirannya gabungan HIPA itu sangat relatif kecil sekali. Oke. Nah, lahan saya itu sejumlah 997 hektar. Iya. Itu mendapat giliran hanya 48 jam. Oke. Nah ini. Tahan dulu Pak. Ya. Ini kayaknya sampean gak ono short time ya long time deh. Gak ono, Gak ono. 10 hari Ya, soalnya deh. saya tahu mau tanya sama Pak Rudi. Pak Rudi, saya dulu kalau disuruh jaga air mbek makku iku pas tepe bengi-bengi nggone jatah Pak Sono tak pindah dewe. Ternyata nggak boleh ya Pak. Nah, nanti kita jelaskan yang itu Pak ya. Tapi jawab nanti setelah segmen ini. Konco-konco Ya. Jawa Timur, praktek saya belajar dari Pak Sono ternyata aku salah. Mari kini takut neng Pak Rudi, tetap nang acara gak cuma cangkruk nyanyi. Panas nyanyi. Sandang solasa lucu Hae. Seminggu modal Acarane gak cuma cangkruan. Acarane gak cuma cangkruan. Oh, iya. Acarane Asik, gak asik. cuma Asik, cangkruan. asik. Opore Arek-arek pono takok wis Oh wis ah. nek saluran primer iku digawe kolam renang iso apa enggak? Aku rene primer iku sing digawe make up. Ah, ngawur. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur gak neng kene gak neng kono tapi neng kene luar biasa. Oh luar biasa. Wah, sopo sing ngomong ngene? Seger tapi. Tapi ya. aku seneng kok di desa Sidogare ini. Kecamatan Kecamatan Rejoso, Kabupaten. Nganjuk ini aku Ya. seneng karena belum pernah kesini. Aduh, wes. Saya ke Pak Kadis dulu sebelum Pak Rudi, tapi itu penting juga ini. Seberapa panjang ini Pak saluran irigasi yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Ini penting Pak ngomong masalah wilayah luasan, panjangan, dan towoan. Monggo Pak Kadis.
Kalau di Jawa Timur ini ada kewenangan, ada kewenangannya pusat. Kalau di sini ini kewenangan Balai Besar Sungai Brantas, ada juga kewenangan Balai Besar Sungai Bengawan Solo di Jawa Timur. Yang sisanya itu kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten. Kewenangan saluran irigasi, daerah irigasi itu untuk kabupaten sampai 1.000 hektar. Tapi kalau untuk kewenangan provinsi 1.000 sampai 3.000 hektar untuk daerah irigasinya, untuk pusat 3.000 sampai besar. Nah, panjangnya itu ada primer sekitar 343 km, terus sekunder 100, ini seluruhnya loh. Saya nggak ngitung yang ini yang untuk yang daerah Rejoso ini ya. Ini Jawa Timur. Sekunder 1.504 km, tersier 909 km, dan pembuang itu atau afur istilahnya ya, itu 124 km. Wow, gitu. panjang sekali ya, Panjang, Pak. ya. Iya. Panjang sekali. Tapi urusannya dibagi-bagi, mana yang urusannya pusat yang saya sampaikan tadi, sama urusan provinsi, sama urusan kabupaten. Saya baru sadar bahwa tugasnya Pak Kadis, Pak Bayu ini tidak hanya sekedar mikirnya, tapi maintenance, perawatan, banyu akeh ra masalah, kurang banyu ya masalah ya betul. Iki banyu tapi gobios ya apa ya? Banyune adem, Pak, keringat, Pak, itu, Pak. Iki lho. Piye? Gusti nek maringi kepala dinas yang kenyataan ngene lho. Jenenge banyu ya ta. Langsung terus kabeh. Oke. Kita akan bahas nanti seberapa besar anggaran untuk dipakai untuk mengawal itu sepanjang itu. Saya ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi, saya tanya lagi ini bahwa tadi salah cara saya nyolong banyu tak buka ngene bengi-bengi ngene. Loh, sapa iki? Monyong ternyata ngono. Sing pindah banyu. Ternyata over jumlah air yang ada di sawah ketika terjadi agak sedikit berbahaya. Nah, ini bagaimana Pak untuk bahasannya ya ngajari, mengedukasi masyarakat untuk penjaga air itu gak salah kecepatan sama ketepatan dan jumlah itu Pak. Monggo Pak Rudi. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan operasi dan pemeliharaan di dalam pengelolaan irigasi ini kunci utamanya Pak. Jadi tidak hanya bangun kemudian terus dibiarkan saja terserah pengoperasian bagaimana, tapi pekerjaan operasi dan pemeliharaan ini kunci dari pengelolaan irigasi supaya hasil dari yang kita dambakan ya, terutama Jawa Timur swasembada pangan. Swasembada pangan ya Pak ya. Jadi untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan itu ya kita sudah punya modulnya. Iya Pak ya. Kita punya modulnya. Jadi contohnya untuk bendung. Untuk bendung, satu bendung itu harus dikelola oleh satu orang ada di sana. Oke. Jadi dia yang harus menguasai bendung itu. Iya. Operasinya bagaimana, buka pintunya, bagaimana kalau ada ketinggian yang sudah di atas levelnya harus bagaimana sudah dikuasai. Oke. Jadi satu bendung ada satu orang. Sedangkan di Jawa Timur ini kalau tidak salah hampir lebih dari 200 bendung. 200 bendung. Jadi Pak Kadis ini harus nyiapkan 200 orang untuk bendung tok itu. Tidak hanya menyiapkan Pak, gaji Pak. Kadis juga Pak ngono. Nah, terus kemudian untuk saluran. Ya. Saluran tadi sampai Pak Kadis segitu panjangnya. Iya. Padahal satu orang pekarya itu, itu kemampuannya sekitar 2-3 km saluran aja. Wow. Satu orang pekarya. Kemudian untuk petugas pintu airnya, satu orang itu bisa 3-5 bangunan. Oke. Nah, kan tidak mudah itu. Iya. Ya, jadi dari apa yang kita dibutuhkan Pak Kadis tadi tentu sudah ada setiap rutin untuk melakukan pelatihan dan sebagainya. Hanya sekarang menjadi masalah dari Pak Kadis itu sudah banyak orang yang sudah ahli di dalam pengelolaan bendung dan lain sebagainya
itu sudah pada purna. Iya, Ya, Pak Kadis ya. Sudah sepuh semua ya, Sudah Pak sepuh ya. semua. Ini termasuk yang sepuh itu jatah aku pangan dewe. Hei, sing mburi iki acara. Pak Kadis Iso kene. malah tamasya dhewe iki lho. Iku gak ngerti nek iki Iya, apa? acara syuting duduk selametan. Nah, iya iku. Ngono iku pancane. Ya. Terus Pak Kadis. Anu Pak Rudi. Jadi itu. Jadi harus kita siapkan SDM-nya untuk pengelolaan tadi. Tadi saya sampaikan tadi orang-orang seperti itu. Bisa Iya, bayangkan iya. berapa yang harus hadir di sana untuk mengelola irigasi di infrastrukturnya saja. Oke. Belum di lembaganya dan lain sebagainya. Baik Pak Rudi. Wah, iya. Pak Sono sebelum nanti ke Pak Kades. Terus pundi niki ngajari, mengajak cara agar tradisi masyarakat yang selalu menjaga kebersihan, lalu kebersihan sungai, saluran air dan muncul dan menjadi semangat bersama. Jadi sanes karena diperintah tapi ada kesadaran orang-orang termasuk niki mboten sadar niki arepe syuting iki ana sing arepe buka Gojek. Lir iki angele kan. Monggo Pak Sono, monggo mikir Pak Sono. Begini, sebetulnya di wilayah saya itu, Nggih. kalau masalah kesadaran Nggih, itu nggih. sudah mulai dulu sudah sadar. Karena apa? Pada waktu gilir itu sudah tidak perlu diobrak-obrak lagi. Oke. Itu langsung di lapangan. Di lapangan. Mana yang kurang baik, yang kurang lancar itu dibersihkan bersama-sama. Baik dari gabungan HIPA maupun HIPA tunggal. Itu sudah rutin. Setiap gilir itu seperti itu. Kemudian yang ada di primer Ya. itu bahkan dari pihak teknis desa maupun gabungan itu Oke. nelusuri terus, kan ada sipon-sipon itu Oke. yang pernah apa itu namanya sangkrah-sangkrah yang bertempat di situ kan air terganggu, Ya, tidak ya, bisa ya, ya. lancar. Ya, ya, Itu kita semua bersama-sama seperti itu Ya. membersihkan sangkrah-sangkrah yang ada di sipon itu. Oke. Bahkan satu gilir itu sampai 3 kali. Oke. Hanya 48 jam itu bisa 3 kali kita bersama-sama membersihkan di sipon-sipon itu. Oke. Begitu. Oke. Mas Sono luar Ya. biasa, berarti memang sudah ada kesadaran ya. Iya sudah. Oke. Memang sudah tradisinya Oke, ya. orang desa memangnya air itu kalau ada halangan itu kan pasti macet. Macet Ini loh. dan berdampak kepada masyarakat kalau seumpama dibiarkan banjir. Betul. Oke. Ya, seperti itu. Ya, saya kepada Pak Imam Masuri ini nanti, tapi Pak Imam, kalau sumpama ini nanti nyambung kepada sebelahnya beliau ya. Nanti apa yang sebenarnya panjenengan lakukan motivasi ada juga sama kesadaran bahwa membersihkan itu bukan karena perintah aturan jadwal, tapi ketika memang itu ada muncul mereka langsung. Tapi nanti jawabnya ya sambil disuski wong loro kok. Kanca-kanca Jawa Timur aku tak nyanyi sik. Ya, Kok pengen ngenteni Pak Kades mikir-mikir sapa sing winginane nyolong jajan nang mburi kok ketok entek kabeh. Lah, iya iku lho, Iki tak. kerja bakti tapi gak ngenteni jajan ri. Oke tak nyanyi sik. Pancene angin dituturi gedang goreng ente kopi-kopi hilang saestene amblat jarene dampak kerja bakti kaline podo resi jajane ya podo resi kaline podo resi estene podo resi kaline podo resi gorengan podo resi panjene tukang resi muri acarane gak cuma cangkruan Acarane gak cuma cangkruan. acarane Gak cuma cangkruan. Opo rek? arek-arek takok Apa? ono ambulan gak pas ono arep wis maput gak cuma cangkruan kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur Lek kepanasan ngono ya sik ganteng ta. enggak dromos teweles kabeh bedakku mau ono ping 4 Gak apa-apa wis ta lama. tapi ngene langsung Ilang. glowing ya. Glowing. Kanca-kanca Jawa Timur saiki awak dhewe ono nang desa Sidokare. Oke. Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. arepe takok karo Arep takok. Pak Kades. Aku arep renang ya. Wis, kon aku tambah terus kabeh, yo. Pak Kades. Niki tadi kita ngomong sama Pak Sono bahwa ada kesadaran. Kok cek panas sih kursi ini. Ada kesadaran dan mungkin
bagaimana menanamkan. Nah, sebelah panjenengan niki wonten Pak Lasiti. Monggo Mbah. Niki mungkin niki Purnawirawan Joso Tirto gitu. Monggo Mbah. Gimana panjenengan ngajak napa niki hanya untuk anak-anak bapak-bapak yang sudah seputan, mungkin ada anak yang sudah dewasa juga ikut terlibat bantu bersih-bersih yang ada di menjadi program dari Pak Kades ini. Monggo Mbah. Terima kasih. Saya membawai 12 desa Pak, untuk desa Sidokare. Oleh sebab itu kami terpaksa harus bisa memberi yaitu pengalaman-pengalaman pada generasi muda. Oke. Sehingga hari ini karena belum mengadakan tutup tahun, maka dari itu kami terpaksa harus lanjut ke tempat ini. Oke. Dan perlu saya beritahukan bahwa wilayah kami terdapat 672 hektar areal yang kami ayai. Oke. Nah itu gilirannya tidak sama dengan Gondang, Pak. Oke. Kalau Gondang itu karena masanya pagi, polanya tidak sama. Kalau di Tirto Aji, polanya setiap hari ada gilir. Yaitu untuk bawang merah, produk bawang merah, sehingga 1 minggu kerja keras terus menerus, tidak ada santainya. Ada berapa desa Pak? 12 desa. Aster iki, asisten teritorial bagian wilayah air. Iya. Terus Pak niki boten sampai ada kejadian-kejadian yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Rudi bahwa kelebihan air lalu juga tidak tepat, ada kendala juga begitu? Alhamdulillah atas bantuan dari tenaga TPOP dan para dinas yang membantu kami, sebab itu adalah mitra kerja kita Pak. Iya. Tanpa ada itu kira-kira tidak bisa jalan. Oke. Ada TPOP, ada dinas, kalau HIPA-nya tidak jalan, saya kira kurang efektif. Maka dari itu, Maka dari itu kerja keras ini benar-benar untuk mengangkat demi swasembada pangan Indonesia, Pak. Oke, Jawa Timur dulu Pak. Swasembada pangan di Jawa Timur. Ya. Nah, ini tanggung jawabnya Pak Kadis Pak. Ini semua swasembada pangan itu terganggu karena urusan banyu bahaya. Monggo, saya sampaikan ke Pak Kades dulu. Mbah Lasiti, matur sembah nuwun, Mbah. Tibae Aster deh. Asisten teritorial air. Monggo, Pak Kades. Nah, ini ternyata support atau bantuan atau dukungan ini kan cukup banyak, ada dari kelompok sini, ada pemerintah pusat, ada pemerintah Jawa Timur, ada juga. Nah, ini membaginya ruang peran, memang ada kerangka aturan, tapi kan tidak hanya sekedar kerangka aturan itu membangun kesadaran masyarakat. Nah, jenengan niki dos pundi, apa ada musyawarah, ada rapat atau ada pertemuan-pertemuan, monggo Pak. Yang jelas untuk kebersihan saluran ini di desa kami, Desa Sidokare, ini sudah kami bentuk HIPA, diantaranya adalah pembagian kelompok. Jadi di Desa Sidokare ini ada lahan Kidul Omah. Ini adalah lahan Kidul Omah. Ini ada 3 kelompok. Jadi di samping ketua, sekretaris, bendara, kemudian juga ada kelompok. Kemudian ada lahan pertanian yang ada di timur atau Etan Omah istilahnya. Ya, itu ada 4 kelompok, 4 orang. Kemudian ada yang Lor Omah, itu ada 2 kelompok. Sehingga dalam pembersihan saluran itu sudah punya tugas masing-masing. Kalau Kidul Omah itu dibantu oleh petani-petani untuk pembersihan kelompok. Ya. Kemudian untuk pembagian air, apa yang disampaikan Bapak Ketua Gabungan, yang jelas petani di sini memang benar-benar kita layani dengan sebaik-baiknya. Dalam arti tidak perlu ke sawah untuk mencari air. Jadi air itu sudah ada petugasnya, yaitu kelompok HIPA itu. Jadi petani datang ke sawah itu tinggal nyirat dan sebagainya. Sudah nyirat itu apa Pak? Sirat itu siram bawang merah itu. Sirat. Iya. Sirat ya. Jadi petani itu tidur di rumah sudah
penuh sendiri airnya. Airnya datang sendiri gitu ya? Iya, Gak yang ada mendatangkan diremut. enggak usah di. Wis ono Pak Hipa gitu. Oh, no, Pak Ipa. Iya, karena sudah dibagi HIPA soal kebersihan juga seperti itu. Jadi memang kalau ada kotoran dan sebagainya, petugas langsung dengan sendirinya sudah ada tugas ya langsung memberi tugas petani dan terjun sendiri kelompoknya untuk bersih-bersih bersama-sama. Oke. Tuh. Nggih, Pak. Saya Pak Kadis, Pak Bayu izin ini Pak, apa sebenarnya masalah pokok pengelolaan saluran irigasi di luar keterbatasan anggaran negara? Monggo, Pak. Memang tadi saya sampaikan, sudah disampaikan oleh narasumber Pak Rudi bahwa saluran irigasi itu petugasnya harusnya sekitar 2 kilo sampai 3 kilo itu 1 orang. Tapi begitu panjangnya kita permasalahannya kurang. Yang untuk operasional dan pemeliharaan. Sehingga kalau kita tidak dibantu oleh kelompok-kelompok HIPA tadi, kita harus kerjasama. Dengan HIPA itu ya kita akan menjadi masalah itu. Makanya kalau tadi sudah disampaikan, kita dengan pemerintah berkolaborasi dengan teman-teman HIPA sehingga permasalahan-permasalahan yang ada, kekurangan petugas, terus kekurangan mungkin operasional dan pemeliharaan, kita saling-saling bersinergi sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa kita atasi bersama. Jadi anggaran menjadi persoalan tapi tidak menjadi persoalan ketika ada kesadaran itu ya Pak ya, luar biasa ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong Pak Kadis dong. Wes sing belakang ojo mangan tok, tepuk tangan. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel, walaupun dromos, tetep nyanyi saiki, nyanyi. Lesung cemerlang, seimbang-imbangan. Lesung cemerlang, menetar wakongkong, memandang ngebai Carane. Haju macang gruan, Acarane. haju macang gruan. Orore. Ambulan jano ambulan aku wis kelemun-kelemun nih. Esta. Kaju macang kruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng, matur nuwun bapak-bapak sing mantun kerja bakti. Ya. Nanti boten usah honor entek-entekno jajan-jajane. Kata gawe ning Surabaya. Walah nemen ya. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh ini warga desa Sidokare. Oke, matur nuwun Pak, matur nuwun Bu. Rejoso, Bu, Kabupaten matur Nganjuk. nuwun Bu. Heeh. Saya sudah diterima dan ngentekno gorengan 5 ya. Terus. Dan acara ini dipersembahkan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Monggo Pak Sono. Oh Pak Rudi dulu, Pak Rudi, monggo Pak Rudi. Sekedap Pak. Nah, apa Pak Rudi harapan ke depan agar swasembada pangan ini menjadi sebuah cita-cita bersama. Swasembada pangan di Jawa Timur menjadi cita-cita kita bersama. Sehingga hal-hal yang bersifat mengganggu terutama di urusan pertirtoan tadi sampai tirtone. Monggo Pak Rudi, monggo Pak Rudi. Baik Pak Cak Taufik, jadi untuk pengelolaan irigasi itu ada 3 kegiatan utama. Nggih, Pak. Ya, operasi dan pemeliharaan, kemudian normalisasi dan rehabilitasi. Ya. Jadi kalau rusak-rusak ringan itu bisa di operasi dan pemeliharaan. Kemudian di yang rusak berat kita bisa melakukan rehabilitasi. Oke. Nah, 3 kita ini harus tercover semua. Oke. Nah, ini tugasnya dari teman-teman yang di lapangan khususnya. Ya. Mereka punya buku catatan untuk kerusakan-kerusakan dan lain sebagainya itu harus punya. Oke. Jadi harus rajin walkthrough. Sehingga setiap ganti musim tidak bingung lagi. Oh gitu loh. iya. Jadi kalau gini kan menghadapi musim hujan bingung. Apa sih ngarepe? Padahal kalau kegiatan operasi dan pemeliharaan itu rutin dengan seksama dilakukan, dipantau terus ya. itu otomatis sudah siap menghadapi musim apapun. Gitu loh. Ada tapi yang itu tadi Pak Kadis punya beban, gitu. Hektarnya hampir 1 juta hektar di Jawa Timur ini, bendungnya 200, kemudian salurannya ribuan kilometer tadi. Sementara SDM-nya masih banyak yang bolong ya Pak Kadis ya.
masih banyak kurang. Kalau masalah dana bisa Bisa ya. dikomunikasikan lah. Komunikasi. Sehingga apa? Untuk masa harapan kami, kegiatan operasi dan pemeliharaan itu sangat difokuskan. Oke. Ya. Ya. Jadi sekali lagi pemeliharaan untuk swasembada tadi. Ya. Jadi tidak perlu gopoh lagi nantinya. Oke. Kalau mantap, OP-nya sudah mantap, istilahnya itu OP mantap. Operasi dan pemeliharaan mantap. Kalau itu sudah betul-betul mantap, nggak bingung lagi nantinya. Oke. Ya, itu saya kira. Oke. Pak Kades, sedikit saja apa harapannya agar nanti program swasembada pangan ini bisa di Jawa Timur bisa terlaksana, terutama untuk menjaga seluruh saluran air. Monggo Pak Kades, sedikit saja. Yang jelas kalau ada kerusakan ini di sekunder itu di wilayah kami, Ya. berarti dananya dari HIPA. Ya. Ini HIPA juga punya kas. Kemudian Bapak yang jelas kami mumpung ada Pak Kadis, kami juga pengen seperti petani yang nandur padinya 3 kali, jadi mendapat sibel. Jadi yang pengen sejahtera itu bukan hanya petani yang nanam 3 kali padi, namun ada padi, ada kedelai, kemudian bawang merah itu pun kalau bulan September dan Oktober ini biasanya desa-desa dari 12 desa ini kekurangan air Pak, untuk mengairi bawang merah. Untuk itu kami juga pengen untuk mendapatkan sibel seperti petani yang nanam padi 3 kali. Oke. Nanti saya bantu ya, tolong catat. Terima kasih. Tapi saya minta Pak Kadis. Mas Loh, kan terserah saya. Iya, kan tergantung eksekusi ini kan Pak Kadis. Saya bantu doa ya Pak. Mbak Sono, apa arep-arepe panjenengan ben iki kabeh iki lancar gak ono masalah gawe petani, monggo. Ngene. Kendalane mesti enek. Ya. Ora mesti sing apik to, sing dilaporno kan. Ya. Sing enek kendalane juga enek. Ya. Ya kuwi antarane waduk bening, supply sini kan dari waduk bening. Ya. Lah kuwi nalika awale Ya. kuwi kan 32,9 juta kubik. Oke. Saiki iki karyeke sekitar 20 sampai 22. 20 sampai 22 juta kubik. Sangat kurang. Makane suplai air banyu sing saka bening kuwi ditata sampai mung oleh 48 jam. Kuwi perune ben rata, ben iso nyukupi. Kendalane sementara kuwi. Mulane muga-muga pemerintah iso syukur-syukur nek kuwi dinormalisasi waduk bening. Oke. Ber kembali 32,9 juta kubik. Lagi kebenaran maneh muncule waduk Semanto. Kuwi engko iso mbantu anake waduk bening. Mergo satu arahan ini sak jaringan iki kan wilayah bening. Jadi Semanto engko iso mbantu ning gone apa kuwi jaringane nggone bening kuwi. Muga-muga ndang diparingi sugdetan iso ndang banyune dilekno sampai iso mengairi sejumlah 6.608 hektar. Oh, karepe iki ngono kuwi. Wis kok matur nuwun dhewe. Ya, oke, Pak. Ya. Mari ngene sampean tak sogok gedang ben niki toran niku. Matur. Ayo ora usah dikodok. Oh. Ayo Pak Kadis, ternyata banyak harapan. Akeh jarene pitutur sing iso dadi kekarepane wong-wong kabeh ning sekitaran Nganjuk. Monggo Pak Kadis, apa yang harus dilakukan dan mungkin harapan terbesarnya? Monggo Pak Kadis. Matur nuwun. Iki sebenarnya swasembada iki programe pemerintahan pusat, bahwa tahun depan itu harus swasembada. Nek Jawa Timur sesuai dengan data di BPS itu sudah 95,9 juta ton gabah kering. Artinya sudah swasembada untuk apa padinya. Namun kita harus dimaksimalkan lagi untuk nasional. Terkait permasalahan-permasalahan ini tadi sebenarnya sudah koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, Perhutani, tadi yang terkait juga perkebunan, yang tumpang sari. Yang tadinya
istilahnya kan P1 ya. P1 itu panen 1 kali, Pak, ditingkatkan 2 kali. Panen 2 kali, P2 jadi P3 atau P. Ada yang sampai P4. Juga gitu untuk yang tadi Brambang sama itu juga gitu. Terkait air ini yang menjadi masalah. Kalau musim hujan kelebihan, musim kering ini tadi sampaikan Pak Sinten, Pak Sono, ini terkait yang suplainya di Waduk Bening, dan nanti juga pemerintah juga barusan bangun pusat bendungan Semantok juga nanti akan disuplai dari sana. Itu kalau musim sekarang ini kan ada anomali terkait iklim global. Pemerintah juga tidak diam. Itu ada semacam nanti dari pertanian pompa-pompa hidran yang akan dibantu untuk ngambil air yang kira-kira tidak bisa, tadi yang kebutuhan untuk bawang, brambang tidak kurang, nanti juga akan dibantu oleh pemerintahan pusat. Kemudian juga mengumpulkan benih hujan dengan TMC atau flyer. Itu sedang bendungan Sutami juga dibantu. Nanti kalau memang ini ada masalah di sini juga akan dibantu oleh pemerintahan pusat. Sehingga pemerintahan provinsi, karena ini kewenangannya daerah sini, kewenangannya pusat. Nanti saya koordinasikan dengan pemerintahan provinsi. Harapan kita swasembada pangan yang sudah Jawa Timur bagus ini akan dimaksimalkan untuk bisa mengekspor provinsi lainnya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih Pak Kadis, Pak Bayu terima kasih, Pak Rudi matur sembah nuwun Pak Sendiri terima kasih, matur nuwun Pak Sono matur sembah nuwun. Konco-konco Jawa Timur luar biasa bahwa jaringan irigasi optimal mendukung swasembada pangan sudah ternyata kita bisa belajar. Awak dhewe iso ngerti bahwa sampaikan Pak Rudi, ojo sampai mikir bahwa ngurusi banyu itu gampang. Keleben yo kelemon, kekurangan yo kayak lagu yo. Tapi nek telat yo iso dadi, gitu. Iya bisa. Gak iso nyanyi. Pak Rudi lo pinter. Matur nuwun mugi-mugi tansah pinaringan Teguh Rayu Krakarjan. Muga-muga informasi kekeh manfaat kangge masyarakat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ngombe sih Pak Sono, aku tak nyanyi sih. Why, yeah. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Asulole. Ayo. Scooby-Dooby-Doo. Ayo. Pak Sono Jawa lho. Tutu kaya aku wong Madura. Makane aku ngomong gawe bahasa Jawa Pak Sono. Aku wong baik-baik. Oh, makane nek sumama irigasi iki lancar, Pak Sono iso nglangi. Iso kampul-kampul sak bebek. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Asik. Where are you? Ayo.